Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, dan juga seputar hukum. Di video kali ini aku nggak sendiri nih nanti karena aku mengundang dua orang adikku yang kebetulan kami itu sama-sama pendidikannya di bidang kenotariatan, di bidang notaris gitu. Nanti mereka akan aku minta untuk berbagi ilmu kepada kalian, berbagi informasi seputar prosedur atau proses jual beli tanah secara legal atau secara hukum itu seperti apa. Mulai dari dokumen-dokumen yang harus disiapkan sampai dengan nanti pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul di kolom komentar video-videoku sebelumnya nanti akan aku bacakan sebagian dan akan kami bahas secara bersama-sama. Jadi, buat kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk dukung channelku ini dengan klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Halo semuanya, Vida dan Selfie. Apa kabarnya nih kalian berdua? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, kali ini Mbak minta kalian berdua itu untuk membantu Mbak nih menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk di kolom komentar video-video Mbak sebelumnya tentang jual beli. Di situ sebenarnya banyak banget nih pertanyaan seputar transaksi jual beli tanah. Mungkin masyarakat kita masih dalam prakteknya itu kurang memahami gitu ya, konsep atau prosedur jual beli tanah itu seperti apa. Nah, kebetulan Mbak punya adik-adik Mbak yang dua orang ini gitu ya, yang satu calon notaris, teman-teman nanti mohon didoakan Vidanya ini lulus gitu ya, ujian kode etik notarisnya, magangnya selesai. Begitupun dengan Selfie. Kalau Selfie masih menjadi mahasiswa notariat, didoakan juga semoga tesisnya cepat dan dia juga dapat menyelesaikan pendidikan S2-nya. Oke, nggak berlama-lama lagi nih, Mbak akan bacakan. Jadi konsepnya adik-adik Mbak ini akan membacakan pertanyaan, lalu kemudian kita nanti bersama-sama akan membahasnya, menjawabnya, seperti itu ya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau kita mau transaksi jual beli tanah gitu ya, tentunya kan harus secara legalnya melalui jasa notaris PPAT. Nah, mungkin kalian bisa nih berbagi informasi. Dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan baik oleh penjual maupun si pembeli. Mungkin yang awal Mbak persilahkan dulu deh ke Selfie untuk memberikan sedikit jawabannya. Silakan Sel. Makasih Mbak Rani sebelumnya. Ada dokumen yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke notaris yaitu oleh pihak penjual. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi KK. Yang ketiga, surat nikah apabila sudah menikah. Yang keempat, sertifikat tanah asli. Yang kelima, NPWP kalau mempunyai NPWP. Dan keempat, akta cerai apabila sudah bercerai. Kalau yang pihak pembelinya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi NPWP apabila mempunyai, kemudian fotokopi buku nikah jika sudah menikah. Itu, Mbak. Oke, cuman itu aja. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Mungkin si Vida nih, kira-kira. Dari jawabannya si Selfie ini, ada nggak sih yang perlu ditambahkan, Vid? Apa ya, kalau mungkin dari pengalamannya Vida sendiri, Mbak, itu hampir sama kayak tempatnya Mbak Selfie yang tadi disebutin. Cuman mungkin kalau dokumen-dokumen yang lengkapnya mungkin dari awal itu harus ada pengecekan sertifikat dulu sih biasanya. Oke, nanti, sertifikat asli berarti ya? Ya, sertifikat aslinya itu nanti ketika dibawa itu akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu itu. Jadi nanti bukti pengecekannya itu nanti juga akan dilampirkan untuk proses balik nama ke BPN. Terus mungkin ada pajak juga, pajak penjual dan pembeli juga kayak gitu. Tapi selebihnya dokumen-dokumen yang penting untuk para penjual maupun pembeli itu hampir sama kayak yang tadi disebutin Mbak Selvi.
kurang Itu aja satu, sih. kalian nggak ingat lampirkan SPPT PBB. Oh iya. Itu kan juga Oh iya, PBB Iya kan? tahun terakhir. Iya, tahun benar. terakhir. Tapi nanti datanya kalau nggak salah bisa ya kita dapetin data lampiran bukti pembayaran kita sudah lunas apa enggak, PBB-nya itu bisa kan ya? Kita mintakan datanya ke Bisa. Dinas Pendapatan Daerah ya kalau di Mbak. Mungkin kalau di kalian apa namanya? Sama sih Mbak, sama Iya, kayak gitu. ada Cuman juga, Mbak. mungkin balik lagi ya Mbak, kalau pengalaman Vida tuh kadang ada yang itu dibutuhin yang print out kan, kalau biasanya kita Print out. sebutnya itu print out-nya tuh ada yang biasanya dilampirkan, tapi ada juga BPN yang tidak terlalu menjadikan itu sebagai salah satu syarat wajib gitu loh Mbak. Oh, Yang penting PBB terakhirnya aja sih. sudah harus dibayarkan lunas juga Yang kan? berjalan gitu ya. Ya, Karena itu nanti ya teman-teman sekedar informasi. Bukti pembayarannya itu juga kalau misal kalian belum lunas nih pembayaran PBB-nya, kalian juga diminta untuk melunasi terlebih dahulu. Kalau nggak nanti berkasnya nggak bisa diproses di pajak ininya ya, pajak pembeli ya kalau nggak salah juga kan di Dispenda tuh nantinya. Nah kemudian balik tadi ada dokumen yang kata selfie tadi surat persetujuan pasangan kawin gitu ya, suami istri harus juga dilampirkan pada saat kita mau melakukan proses jual beli tanah gitu ya, dokumennya itu. Nah itu wajib nggak sih Sel? Harus nggak sih yang namanya surat persetujuan dari pasangan kawin itu dilampirkan? Kalau itu tergantung ini Mbak, dari asal tanahnya itu tanahnya dari harta bawaan atau harta gonogini. Kalau harta bawaan nggak usah pakai persetujuan suami istri. Kalau yang gonogini kan harta bersama kan Mbak. Jadinya harus persetujuan suami atau istrinya. Oke, jadi itu tujuan berarti secara nggak langsung gunanya diminta surat persetujuan dari pasangan kawin itu sebenarnya untuk membedakan gitu ya status tanah atau status hak yang diperoleh itu dia merupakan golongan harta bawaan. Harta bawaan itu artinya teman-teman harta yang dimiliki pasangan suami istri itu sebelum dia menikah gitu, atau mungkin harta bersama atau harta gonogini. Kalau memang harta gonogini berarti dia harus ya Celia dilampirkan persetujuan pasangan kawinnya. Kalau misal harta bawaan maka nggak perlu. Oke. Fit, Mbak mau ngomong lagi deh, masih seputar dokumen ya, dokumen yang harus dibawa ke kantor notaris PPAT. Kadang gini, terkait dengan sertifikat, kadang kan kita harus bawa sertifikat asli nih ya. Dalam beberapa kasus nih yang Mbak pernah juga mengalami, kadang ada klien itu yang kayak merasa khawatir gitu loh kalau mereka bisa menyerahkan itu sertifikat asli. Ya wajar sih kekhawatirannya itu dikarenakan mereka beranggapan bahwa ini sertifikat alat bukti kepemilikan gue nih terhadap tanah gue. Kalau gue serahin, khawatirnya kalau hilang tuh gimana. Jadi bahkan mereka ada yang nggak mau menyerahkan sertifikat itu loh ke notaris. Barangkali bisa nggak ngasih solusi tuh gimana sih ngasih pemahaman kepada masyarakat, kepada klien bahwa memang pada saat proses pengurusan sertifikat yang asli itu harus diserahkan. Kira-kira gimana solusinya? Kalau menurut pandangan Vida ya Mbak, sebenarnya Vida masih kurang tahu sih apakah ada dasar, mungkin Mbak Rani udah tahu atau belum, atau Mbak Selvi, dasar yang di aturan itu mengatakan bahwa sertifikat itu ketika akan dilakukan proses jual beli itu harus dititipkan. Jadi kewenangan notaris di sini adalah menerima atau sebagai perantara untuk menyimpan sertifikat tersebut gitu loh. Itu kan sebenarnya kayaknya belum ada aturan yang mengatur kan ya Mbak, kalau nggak salah loh ya. Karena itu kan cuma nanti berkas untuk dibawa ke BPN sebenarnya kan? Iya. Nah, iya. Balik lagi sih Mbak, berarti kan itu harus adanya kepercayaan gitu antara para pihak sendiri sebelum dia menghadap ke notaris PPAT-nya itu gitu loh. Jadi memang dari awal sebelum mereka memutuskan untuk melakukan jual beli itu di antara kedua belah pihak itu memang harus ada kesepakatan, harus ada saling keterbukaan, niatnya pun harus disamakan gitu loh. Jangan sampai ada iktikat yang tidak baik gitu. Karena kan mungkin mereka tidak percaya karena mungkin takutnya nanti gini dari cerita itu memang harus jadi kehati-hatian kita juga gitu ketika kita menjadi
para pihak, misal salah satu misal penjual atau pembeli itu sendiri gitu. Cuman balik lagi, diniatin dari awal ketika kita datang itu memang tujuan kita tuh baik. Tujuan kita untuk melakukan proses jual beli kayak gitu. Karena kan kita sama-sama punya hak dan kewajiban yang memang nanti ketika kita sudah proses itu terjadi, kita sudah melekat gitu loh dengan sendirinya hak dan kewajiban kita. Terus misalkan di posisi Vida sebagai notaris atau PPAT-nya pun, itu mungkin Vida akan memberikan edukasi sih, karena kan salah satu kewajiban kita kalau nggak salah juga sebagai pejabat umum itu harus memberikan edukasi ketika para penghadap itu mungkin ada yang nggak tahu atau ada yang kurang paham kayak gitu, memberikan edukasi bahwasannya posisi saya di sini itu bukan untuk sebagai memihak ke salah satu pihak, tapi dengan adanya sertifikat saya pegang itu insya Allah antara penjual maupun pembeli kepastian hukumnya itu akan aman gitu loh gitu. Tapi nanti jangan sampai juga kita sebagai notaris atau PPAT itu kita yang dirugikan dengan adanya penitipan itu, kita malah jadi nanti tiba-tiba mungkin sertifikatnya hilang atau apa, itu kan kita juga yang punya tanggung jawab. Iya. Jadi antara para pihak itu memang harus ada apa ya Mbak, keterbukaan, kepercayaan gitu, ya satu sama menjaga lain itu biar kita juga semua. enak gitu ngejalannya. Itu sih kalau menurut Vida. Ya soalnya tuh ada yang saking ngeyelnya tuh bilang kalau sampai hilang apa notarisnya mau bertanggung jawab, apa notaris bisa digugat gitu ya. Kalau Mbak sih bilang gini, ya sudah bisa solusinya ya. Kalau tadi kita sudah jelaskan seperti itu, bahwa notaris itu tuh jabatan pengemban kepercayaan masyarakat loh. Notaris, advokat itu kan seperti itu. Yang dijaga adalah kepercayaan dia dengan kepercayaan dari kliennya itu yang dijaga kan. Maka pastilah yang namanya menjaga kepercayaan klien, sertifikat itu tuh juga memang pasti dijaga dengan sebaik mungkin. Pun kalau Mbak kemarin bilang solusinya gini aja, kalau memang masih merasa khawatir, ada kekhawatiran kayak hilang atau apa, ya udah nanti pada saat apa namanya sertifikat mau dibawa ke BPN proses balik nama, ya si kliennya juga ikut aja gitu, ikut silakan pegang, itu juga boleh kali ya solusi seperti itu. Karena dalam praktik Mbak nerapin seperti itu sih, kliennya ikut aja nanti kalau gitu setiap pengurusan dokumen sampai ke BPN kalau memang merasa khawatir atau masih belum percaya. Tapi rata-rata jarang sih ya dalam kasus ada yang hilang sertifikat yang dititipkan ke notaris itu jarang banget teman-teman. Jadi jangan khawatir kayak gitu. Oke, selesai dokumen-dokumennya. Tadi ingat ya teman-teman sudah disampaikan nih oleh 2 orang adik aku. Tentu saja dokumen itu yang perlu dipersiapkan sertifikat asli karena nanti bakalan dilakukan pengecekan sertifikat. Oh ya, Vida boleh dong atau Selfie boleh menambahkan. Apa sih gunanya pengecekan sertifikat? Pengecekan sertifikat itu untuk menghindari adanya sertifikat double atau mungkin ternyata sertifikat yang mau dijual itu ternyata bersengketa atau masih dipasang hak tanggungan kayak gitu sih Mbak. Iya benar. Jadi jangan sampai nanti maksudnya jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan proses jual beli atau balik nama gitu ya, ternyata ada masalah. Itu kan salah satu siasat atau mungkin yang diberikan dari pemerintah juga, maksudnya mengadakan pengecekan online kayak gitu. Apalagi dulu, sekarang lebih mudah kan ya Mbak online gitu. Iya, sekarang kan sistemnya apa online. Online. Kalau dulu Mbak pernah nggak sih ngerasain kayak langsung pengecekan belum online itu ribet nggak sih Mbak? Waktu ikut di kantornya Om Ikin, halo Om Ikin kalau nonton ya videonya, pernah ikut tuh kan belum tahun 2016 itu apa-apa belum semuanya online loh kalau nggak salah Mbak ya, karena sebatas online itu aja yang ngisi e-billing ya untuk pajak penjualan itu doang waktu itu. Jadi pengecekan segala macam itu ya harus ini pergi kitanya bantu ngurus sana ke bisa ngecek sertifikat itu, ngelihat denah tanah lokasinya, itu bisa minta di waktu itu sekalian di spendernya waktu itu kalau nggak salah bisa. Mbak bisa minta kelacak itu loh, ini tanah petaknya di mana segala macam sesuai nggak dengan yang tertera dalam denah yang ada dalam sertifikat kayak gitu, harus ngurus sendiri, belum ada dulunya itu yang secara online kecuali ngisi e-billing itu doang gitu. Kalau sekarang sudah dimudahkan.
Semuanya serba online, ya kan? Online. Sistem di BPN pun sekarang online kalau di sini. Kayak gitu. Oke. Kalau online tuh apa lebih mudah atau lebih susah sih, Mbak? Kalau online Kenapa? sistemnya Kenapa gini. deh? Atau langsung gitu? Enggak, cuma mau nanya aja, kalau yang online gitu lebih mudah atau yang langsung gitu loh, Mbak? Lebih mudahnya karena kita nggak perlu warawiri ya, karena kita tinggal modal komputer terhubung ke sistemnya. Cuman yang kesel, yang kadang bikin jengkel, capek itu kalau misalnya sistemnya lagi error. Jadi kadang kita, iya nggak, pengalaman nggak kayak gitu. Jadi udah masukin data, connectingnya lama banget. Kalau enggak ternyata datanya kita harus ngulang lagi. Itu kan Iya, karena ada ketidaksesuaian kan, Mbak, Iya. antara hasil dari pengecekan online-nya dengan sertifikatnya. Karena di BPN pun juga gitu, Mbak, ketika ada yang tidak sesuai sedikit gitu ya, misalkan luasnya tapi kalau luas jarang sih, kayak misal penulisan nama atau tanggal penerbitan sertifikat, itu padahal cuma tanggal aja loh, Mbak, yang tidak sesuai bulan dan tahunnya. Iya, itu juga kalau dari BPN di tempat Vida magang itu juga masih dikembalikan lagi berkasnya gitu. Pokoknya sampai data yang ada di bukti pengecekan online dengan data yang di sertifikat itu harus sama. Gitu ya? Iya kan, Mbak? Iya, itu aja sih kendalanya. Pokoknya kalau sistem online tuh sabar aja, kayak kalian kayak selfie lagi kuliah online juga sabar kan kalau tiba-tiba sinyal error, itu aja sebenarnya kendalanya. Selebihnya dimudahkan kok dengan adanya dengan adanya sistem penyelenggara secara elektronik ini gitu. Dan untuk tambahannya, mungkin kalian tahu atau enggak, kalau sekarang itu ternyata ada aplikasi, ini nggak promosi ya, cuman Mbak ngasih tahu ke kalian, entah kalian udah tahu atau belum, juga kepada masyarakat, kalau mau melakukan pengecekan sertifikat pun secara pribadi juga bisa. Kalian tinggal unduh aplikasi. Kalian ada yang tahu nggak aplikasinya itu? Kalau nggak salah nih, Sentuh Tanahku di Play Store. Kalian tinggal klik aja, tinggal download aplikasinya, itu kalian bisa melakukan pengecekan sertifikat secara mandiri loh, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang biasanya nih masyarakat tuh kayak malu-malu kalau mau datang ke kantor notaris tuh kayak, aduh biayanya mahal nggak ya? Nah, mereka jadinya kayak nanti aja deh ngurus di notaris. Mereka malu untuk bertanya nanti biayanya berapa. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih memberikan informasi fee atau honorarium seorang notaris ataupun PPAT itu berapa sih besarnya? Apakah sama semua notaris di Indonesia atau masing-masing notaris itu menerapkan fee yang berbeda? Mungkin Selfie dulu deh. Kalau dari PPAT itu perhitungan berdasarkan nilai transaksi, Mbak. Juga bisa dengan nilai zona tanah yang ada di lokasi tersebut, gitu, Mbak. Berarti maksudnya nilai transaksi jual beli tanahnya di antara para pihak itu berapa? Dihitungnya dari situ? Ya. Berarti kalau misal transaksinya adalah 500 juta misalnya gitu ya, transaksi jual beli tanahnya 500 juta, berarti fee atau honorarium yang diperoleh notaris 1% dari nilai 500 juta itu kah? Iya. Oke. Setahuku gitu, Mbak, ya. Oke, kalau Vida, Fit boleh menambahkan? Sama aja sih, Mbak. Maksudnya intinya seperti itu sesuai aturan, tapi pada prakteknya tuh memang kadang kan beda-beda ya setiap notaris itu dalam menentukan, bisa dari nilai transaksinya, bisa dari zona nilai tanahnya itu sendiri. Jadi makanya mungkin di praktek kok ada ya notaris ini segini, notaris ini segini, kayak gitu. Jadi tergantung notarisnya juga ya yang tergantung daripada notarisnya. Jadi teman-teman nggak bisa disamakan loh. Dan jangan ini ya, mungkin saran aja nih buat teman-teman ya, masyarakat yang mau ngurusin di notaris PPAT itu, ketika kalian datang itu jangan khawatir langsung kena patok biaya konsultasi, enggak. Kalian boleh loh untuk bertanya terlebih dahulu ya kan? Konsultasi dulu ya, Mbak ya. Konsultasi lebih dulu gitu. Kalau kalian merasa nggak cocok di notaris ini karena misalnya biayanya kemahalan, ya hak kalian selanjutnya mau milih notaris lain atau enggak gitu. Karena nggak ada yang mereka tuh takutnya gini, ketika mereka datang langsung nanya doang tuh langsung kena cas biaya gitu loh yang mereka khawatirkan. Ini nggak sama loh teman-teman kayak kalian ke dokter gitu ya. Kalau ini tuh kalian berhak kok untuk nanya. Kan notaris memang kewenangannya untuk memberikan sosialisasi dulu, edukasi
Mereka nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja, termasuk tanya biayanya berapa, itu jangan segan sebenarnya. Lebih baik bertanya daripada nanti kalian kaget, ujung-ujungnya kena biaya, kan begitu. Nah, kemudian, apa namanya, oh ya kalian belum menyebutkan, fee yang 1% itu ada dasar hukumnya nggak sih? Silahkan, siapa nih yang mau jelasin? Mbak Selvi itu. Biar menguatkan statement gitu loh, nanti kan masyarakat bertanya tuh, di kolom komentar Jadi itu dasarnya UJN, apa gitu. UJN ada Mbak, UJN nomor pasal 36 2014. Nah, hati-hati dong, UJN kan notaris. Kalau yang PPAT, notaris sama PPAT beda apa enggak sih? Beda dong. Nah, dasar hukumnya Tapi beda kadang mungkin enggak? masyarakat kita tuh masih nyebutnya aku ngurus jual beli tanahnya di notaris ini Notaris, gitu, ya. gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya memang mereka satu kesatuan ya, nanti ketika dalam pengerjaan berkasnya itu memang ada yang kita membutuhkan tanda tangan notaris, ada kita membutuhkan tanda tangan PPAT, tapi sebenarnya antara PPAT dan notaris itu dua hal yang berbeda gitu, karena dia pun diangkat dan diberhentikan dengan kementerian yang berbeda juga gitu. Itu beda lagi Mbak pembahasannya, nanti panjang. Nah, Jangan. kalau yang PPAT, soalnya kan kalau yang Mbak baca, kalau yang fee notaris itu honorariumnya itu bertingkat loh, ada 1,5%, 2,5%, sama 1%, tergantung nilai ininya, transaksinya. Kalau fee PPAT kan ada dasar hukumnya lagi ya, saya lihat tadi kalau nggak salah kita sempat di PP nomor 24 tahun 2016. Tuh teman-teman, kalau untuk PPAT kalian bisa cek besaran honorariumnya di PP nomor 24 tahun 2016. Di situ ada katanya tidak melebihi 1% dari nilai transaksi. Sedangkan untuk honorarium notaris itu ada di UUJN pasal Undang-Undang Jabatan Notaris pasal berapa ya tadi Sel? 36. Nah, itu di pasal 36. Kenapa perlu dibedakan PPAT sama notaris? Keseringan masyarakat itu terkenalnya itu notaris. Padahal notaris memiliki kewenangan tersendiri, PPAT punya kewenangan tersendiri. Tapi jabatan notaris dan PPAT itu bisa melekat pada satu orang yang sama. Benar nggak gitu? Kayak misalnya Vida nanti bisa jadi PPAT, bisa jadi notaris gitu. Bisa aja dia mau jadi notaris doang bisa, tapi dia tentu kewenangannya nggak akan bisa membuat akta-akta terkait dengan pertanahan gitu ya, Fit ya. Nah, jadi dibedakan. Kalau kalian, teman-teman semuanya, mengurus akta jual beli tanah, maka kantor notaris yang kalian datangi, notarisnya itu bertindak dalam kapasitasnya sebagai PPAT, bukan notaris. Kalau kalian membuat perseroan, maka kapasitas yang kalian datangi itu notaris itu memang bertindak sebagai notaris. Jadi dua jabatan bisa dalam satu orang yang sama. Itu sekedar informasi tambahan aja. Oke, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti Vida deh, karena Vida kan pengalamannya sudah magang ya di notaris atau BPN, jadi kayaknya ngerti nih. Fit, kalau misalnya dalam satu kasus gitu ya, katakanlah ini AJB mau ditandatangani, kemudian tiba-tiba penjualnya itu pada saat hari penandatanganan AJB atau mungkin sebelumnya itu meninggal dunia, Fit. Nah, ini kan pasti ada dampak kepada transaksi jual belinya nih, apalagi dokumen sudah diserahkan ke notaris. Nah, menurut Vida, ketika ada kejadian seperti ini, itu kelanjutannya bagaimana? Apa dihentikan sementara atau nanti bisa diteruskan? Itu tadi sudah dilakukan penandatanganan atau belum ya, Mbak? Baru mau dilakukan penandatanganan akta jual beli. Berarti belum dilakukan penandatanganan kan? Belum. Mungkin kalau seperti itu kan berarti harus nggak bisa dong ketika sudah, maksudnya nggak bisa dilanjutkan gitu loh. Jadi kalau kayak gitu kan artinya si sertifikat tersebut harus diturun wariskan dulu ke si ahli warisnya. Nah itu beda lagi prosesnya. Jadi tahapannya harus melalui turun waris dulu. Nggak bisa langsung ke jual beli gitu. Karena sudah terjadi ada proses kematian ya, Fit ya? Iya, karena sudah ada terjadi. Jadi diturunkan dulu ke ahli warisnya, nanti begitu sudah selesai turun warisnya selesai, baru bisa dialihkan ke, kalau memang yang pembelinya itu masih mau menunggu ya
dialihkan ke pembeli yang memang sebelumnya akan dilakukan penandatanganan itu. Berarti jatuhnya kayak kalau kejadiannya kayak gitu ya pembeli harus legowo atau sabar-sabar dulu ya, karena tadinya bisa. Iya, kalau dia ya kan? kalau emang dia niat beli tanah itu, aduh itu tanah lokasinya bagus nih kayak gitu. Udahlah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, saya sabar kok nunggu turun warisnya dulu. Tapi kalau memang sekiranya terlalu lama atau kan ada tuh Mbak orang yang memang pikirannya oh itu untuk bisnis jual beli tanah kayak gitu untuk bisnis atau kayak gimana. Nah itu kan nggak yaudahlah kalau kayak gitu batal aja nggak jadi kayak gitu kan juga ada ya Mbak. Oke. Kira-kira lama nggak sih proses pengurusan jual beli ini mulai dari transaksi pembuatan AJB sampai nanti proses balik nama itu kira-kira menghabiskan waktu berapa lama ya? Ini pertanyaan yang sering muncul nih di kolom komentar Mbak. Berapa lamanya itu apalagi sekarang lagi COVID ya Mbak. Kalau di prakteknya itu kadang ya tidak sesuai dengan misal dalam waktu segini udah jadi gitu. Nanti ternyata ngundur karena banyak faktor Mbak. Ada lagi dalam realitanya ketika ternyata tanah Mbak misalnya punya tanah di kota A begitu, fit sell. Lalu kemudian tanah tersebut Mbak mau jual dan kemudian ada calon pembeli. Tetapi masalahnya Mbak ini nggak ada di kota tersebut. Mbak sudah tinggal atau berdomisili di wilayah lain. Nah, kira-kira untuk proses pengurusannya itu seperti apa ya? Boleh dong Vida mungkin yang bisa menjelaskan gantian? Mungkin kalau kejadiannya seperti itu bisa dibuatkan kuasa menjual kali ya Mbak. Oke, pakai kuasa ya, menjual. Jadi misalkan tanahnya dia punya tanah di Sleman nih atau di Sleman kan, terus dia posisi kerjanya dan domisilinya di Jakarta, otomatis dia kan nggak sewaktu-waktu ketika itu mau diproses dia bisa datang terus kan Mbak. Ya, Nah dia bisa membuat kuasa menjual di sana di notaris Jakarta dengan menunjuk salah satu orang yang memang mungkin keluarga atau mungkin orang emang yang sudah menjadi kepercayaan untuk diberikan kuasa melakukan proses jual beli ini kayak gitu. Nah kuasa menjual ini sendiri itu setahu Vida dasarnya itu kan pasal 1796 KUH Perdata kalau nggak salah. Di situ dikatakan kalau kuasa menjual ini dia harus bukan kayak kuasa urus pada umumnya. Jadi dia kuasa yang memang khusus yang harus dikatakan secara tegas di dalam aktanya. Jadi harus jelas gitu kalau misalkan oh dia diberikan kuasa untuk melakukan pengurusan, penandatanganan menghadap pejabat atau sampai proses nanti sertifikatnya jadi kayak gitu itu harus dikatakan secara tegas gitu Mbak. Karena kalau biasanya maksudnya pengalaman Vida di kantor BPN itu juga Vida ngoreksi berkas gitu kan Mbak. Itu yang jadi poin penting, maksudnya poin yang jadi poin dalam kuasa menjual itu objeknya. Misal objeknya ini dari pemecahan sebelumnya. Dan yang dijual itu objek yang sudah dipecah. Nah, itu harus jelas tuh, Mbak. Misal luasnya kurang lebih berapa, SHM berapa, nomor berapa, surat ukur nomor berapa itu harus jelas gitu. Jangan sampai nanti ada salah kekeliruan. Kan kita namanya manusia, mungkin ada salah ketik atau apa, itu juga jadi poinnya. Terus ada juga hal yang jadi poin itu di kuasa menjual itu misalkan yang diberikan kuasa mungkin dari pembelinya itu sendiri. Oh, nah, boleh? Itu harus bisa Mbak. Boleh, bisa. Jadi yang diberikan kuasa menjual itu adalah si pembeli yang nantinya akan membeli tanah itu sendiri. Nah, itu iya di kuasa menjualnya itu harus juga dijelaskan secara tegas gitu kalau diberikan kuasa untuk menjual ataupun mengalihkan tanah ini tanpa terkecuali kepada diri si penerima kuasa itu sendiri. Nah, itu harus disebutkan secara jelas. Ya, disebutkan secara jelas gitu. Karena ada beberapa mungkin setiap BPN kan beda-beda ya Mbak pengaturannya. Nah, kalau untuk di tempat BPN yang Vida magang itu kalau misalkan yang maksudnya yang diberi kuasa itu adalah si pembeli itu harus ada redaksi itu. Kalau misal tidak ada redaksi tersebut, itu dikembalikan lagi berkas Mbak. Jadi harus dilengkapin gitu ya? Dilengkapin, ya. Kayak gitu sih Mbak. Berarti tadi kan Vida bilang misalnya ada di Jakarta Mbaknya.
bikin surat kuasa menunjuk seseorang kan untuk mewakili si penjual. Bikin kan secara notaris tuh pasti kan. Lalu kemudian tentu kan karena tanahnya ada di Sleman tadi, Jogja. Berarti kan nanti yang akan melakukan pengurusan balik nama itu kan notaris yang ada di notaris PPAT yang ada di Sleman kan. Berarti surat kuasa menjual itu nanti sama si yang penerima kuasa akan dibawa ke notaris yang ada di Sleman ya untuk ditunjukkan bahwa dia lah nanti akan menguruskan itu gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kalian mikirnya nanti ngurus objeknya di Sleman, nanti ngurusnya sama notaris yang ada di Jakarta. Enggak, di mana objeknya itu berada itu adalah kewenangan notaris PPAT yang ada di wilayah tersebut. Jadi nggak bisa tanah tersebut berada. Kalian suka-suka hati gitu ya, mau pakai notaris yang ada di wilayah ini aja deh, wilayah ini aja nggak bisa, ngikut objek tanahnya di mana. Oke. Oke gitu, sudah dijawab ya. Kira-kira mungkin ada yang mau ditambahkan nggak, Fit atau Sel? Dari pembahasan kita tadi. Mungkin Vida tadi ada si part bagian mungkin Mbak Selvi yang jawab tentang seputar itu sebenarnya menarik, tapi kita belum membahas lebih dalam kan Mbak, yang seputar surat persetujuan pasangan kawin tuh. Dokumen yang harus melampirkan surat persetujuan pasangan kawin atau enggak gitu ya. Iya. Nah, untuk surat persetujuan pasangan kawin itu sendiri gimana kalau semisal ternyata dia cerai tapi dia masuk harta gono gini, karena dalam prakteknya pun Mbak itu sering nggak sih Mbak menemukan kayak ini masuk harta gono gini tapi dia sudah cerai. Otomatis kan ketika tanah tersebut misal atas nama dari suami atau atas nama Vida punya suami, itu kan tetap harus pakai persetujuan pasangan kawin kita tuh ya Mbak. Nah, itu gimana Mbak menurut Mbak sama Mbak Selvi? Kalau misalkan ternyata cerainya tuh hubungannya tidak baik gitu. Nah, itu kan juga menjadi masalah juga kan sebenarnya. Gini, maksudnya gini, ternyata jadi perceraian tanahnya sudah dijual gitu. Udah sebelumnya belum. Atau belum? Jadi itu masuk harta gono gini, masuk harta bersama. Tapi ternyata dalam perjalanannya cerai. Otomatis kalau misalkan dia mau dijual, dia kan harus melampirkan akta cerai. Tapi memang tetap dari persetujuan suami juga sih, Dek. Tapi tetap harus pakai persetujuan pasangan kawin kan, Mbak? Walaupun mereka kalau enggak apa gini, ketika perceraian sudah terjadi kan tentunya dalam proses persidangan itu udah diputuskan kan bagian hartanya, karena yang namanya harta gono pasti gitu ya. Dibagi kan. Ya enggak, nanti tanah mungkin enggak begitu. Maksudnya jangan kalau dari cerita ini mungkin enggak kalau misalnya ini sudah terjadi proses perceraian, harta sudah jelas nih kan, harta mana-mana aja. Kalau harta bersama kan bukannya dibagi ya nanti. Berdasarkan, iya kan, dibagi dulu, berarti kan proses jual belinya belum mungkin terjadi. Kalau sudah ketahuan dibagi, ini adalah bagian porsinya si suami, ini adalah porsi istri, baru kan nggak perlu kayaknya deh minta persetujuan. Berarti apa perlu? Berarti dengan Iya, benar-benar. Berarti konteksnya ketika sudah cerai, walaupun itu sebelumnya masuk harta bersama, itu kalau memang itu bagian jelas ya, ada putusannya inkrah, pembagian harta bersama itu, maka kayaknya kalau pas udah mau dijual, mungkin ya feeling ini mungkin perkiraannya Mbak nih, kalau Mbak salah, tolong diluruskan ya. Kayaknya surat persetujuan itu nggak perlu nggak sih? Atau perlu? Nggak perlu ya Mbak? Menurut Mbak nih, kalau Mbak salah, mohon maaf ya. Kalau coba deh Sel, kalau menurut Selvi gimana? Mungkin Uminya Selvi kebetulan teman-teman beliau bekerja di notaris gitu. Perlu nggak kira-kira kalau sudah bercerai? Mungkin kalau itu tergantung putusan pengadilan juga sih Mbak, harta bersamanya udah dibagi-bagi dulu gitu nggak sih? Iya, kalau logikanya cuma logikanya Mbak. Kalau Mbak salah, kekeliruan, saya mohon maaf nih teman-teman ya, karena menurut pemikiran saya, ketika mereka bercerai, tentu kan harta bersama pasti ya dalam sebuah perceraian itu akan diperhitungkan, akan dibagi gitu loh. Ini berapa bagian porsinya suami berapa, istri berapa. Dan kalaupun misalnya tanah tersebut misalnya jatuh dibagi untuk si istri, berarti kan udah nanti kayaknya kalau mau dijual nggak perlu lagi deh kayaknya untuk mendapatkan surat persetujuan dari suami, karena kan udah secara inkrah itu sudah menjadi bagian dari si istri, sudah putus tali perkawinannya itu, berarti udah nggak ada yang namanya harta bersama lagi, kayaknya seperti itu gitu. Nanti kalau kalian boleh dapat informasi,
Selanjutnya nanti tinggal cantumin aja di kolom komentar terkait ini ya teman-teman. Kayak gitu ya. Benar tuh. Benar. Ya kan, kalau misal teman-teman lebih tahu nih, siapa tahu nih para kita sharing ya, Mbak. Viewers Bagi ya kan. informasi ya Mbak ya. Iya, Sharing, boleh nanti sharing. aku pin deh komentarnya terkait ini kalau misal ada perkembangan terbaru yang mungkin jawaban kami bertiga ini kurang tepat, kalian boleh tambahkan di kolom komentar, tulis di kolom komentar, nanti aku bakal kasih pin supaya ditandai gitu loh, oh ini jawabannya, gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau apa dirasa cukup? Cukup aja. Cukup ya, teman-teman semuanya. Mungkin itu aja sedikit banyaknya penjelasan yang dapat kami berikan kepada kalian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan ke kolom komentar videoku. Semoga ini dapat menjawab ya. Semoga dapat semoga apa yang kami sampaikan ini menambah wawasan kalian lagi gitu seputar proses jual beli tanah secara legal. Yang pastinya lakukan secara legal, jangan sampai ilegal, karena yang namanya transaksi apa itu tanah itu rawan sekali konflik atau rawan sengketa. Kalau udah terjadi sengketa itu ribet, urusannya panjang teman-teman. Jadi lakukan secara legal. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk Vida, Selfie, sukses selalu untuk kalian berdua. Sama-sama, Mbak. Baik untuk Vida yang sebentar lagi merupakan calon notaris, Selfie juga segera untuk menyelesaikan studi S2-nya. Semoga nanti bisa menyusul Vida untuk buka kantor jadi notaris ya. Kebetulan kami punya grup namanya calon-calon notaris. Tapi Mbaknya nggak calon notaris, Mbaknya akademisi doang. Oke. Enggak dong, Mbak. Apa? Mbak insya Allah juga calon notaris. Amin. Insya Allah juga. Panjang, tapi kita kan saling nyemangatin ya, Mbak ya. Iya. Iya, kita kami dari kuliah, zaman kuliah nih guys, kami ini. Walaupun for your information aja ini Mbak Rani ini sukanya marahin aku sama Mbak Selfie kalau lagi belajar. Oh my god. Kalau misal kita nggak belajar bener nih atau kita mau ngajak diskusi Mbak Rani kita nggak belajar dulu, wah udah. Itu otak atau apa? Ibu kedua kita ya. Kayak gitu deh. Ibu kedua kita. Kalian jangan buka kartu, nanti mereka semuanya nggak. Oh iya benar. Oh iya. Kalian. Ya ampun. Jangan di-cut ya. Iya, nggak di-cut dulu, no cut, no edit, oke? Oke. Oke teman-teman, ketemu lagi nanti kapan-kapan kita bakal memberikan informasi lagi nih bertiga di bidang kenotariatan. Syukur-syukur ataupun di luar notariat, kami bisa memberikan informasi seputar perkuliahan. Yang nanti pengen banget tahu tuh sekolah S2 kenotariatan seperti apa, kalian bisa nanti tanya ke Vida, Selfie, jangan lupa di follow nanti Instagramnya Mbak cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.